Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara perbuatan yang sering dilakukan oleh masyarakat kita, bahkan condong disepelekan, padahal akibatnya cukup besar dan membahayakan, yaitu perbuatan ghibah atau menggunjing, yang dimana dengan perbuatan ini akan tersingkap dan tersebar aib seseorang yang dapat menjatuhkan harkat dan martabatnya. Tahukah kita apa yang dimaksud dengan ghibah? Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ghibah? Para sahabat ridwanullahi alaihim mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang dimaksud dengan ghibah adalah zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut sesuatu yang ada pada saudaramu yang ia benci. Lalu dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika apa yang aku katakan tentang saudaraku itu benar ada padanya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, jika apa yang aku katakan itu benar, faqad iktaftahu, maka itulah dia yang dimaksud dengan ghibah. Tetapi apabila apa yang kau katakan tentang saudaramu itu tidak benar, maka engkau telah mengatakan perkataan dusta dengannya. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sangat mencela perbuatan ghibah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya pada sebagian prasangka adalah dosa. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan bangkai saudaranya sendiri? Tentu kalian akan merasa jijik. Fattaqullah, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ibadallah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah merumpamakan orang-orang yang suka menggibah seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Tentu ini sangat menjijikkan dan sangat menakutkan di dalam tabiat, maka terlebih-lebih di dalam syariat. Maka ketahuilah, sesungguhnya ancaman bagi orang-orang yang suka menggibah lebih mengerikan dan lebih dahsyat daripada perumpamaan ini. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, begitu juga dengan Al-Imam Tirmizi, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dari Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha pernah menggibah Sofiyah di hadapan Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah,
hasbuka min Safiyah kaza wa kaza, ta'ni qasira. Wahai Rasulullah, Safiyah itu orangnya begini-begini. Yang dimaksud Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Safiyah itu orangnya kecil dan pendek. Akan tetapi lihat apa perkataan Rasulullah SAW kepada Aisyah yang telah menggibah Safiyah dengan mengatakan Safiyah itu kecil. Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajat. Wahai Aisyah, engkau telah mengatakan suatu perkataan, seandainya perkataan tersebut dicelupkan ke dalam air laut, niscaya akan merubah rasa dan aromanya. Perhatikanlah hadis ini wahai muslimin, betapa dahsyat dan mengerikannya perbuatan ghibah. Satu kata yang keluar dari mulut Aisyah radhiyallahu anha dapat merubah rasa dan aroma air laut. Padahal Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah mengatakan perkataan yang kotor dan keji. Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah mengatakan Safiyah itu berzina. Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah mengatakan Safiyah itu mencuri. Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah mengatakan perkataan yang kotor dan keji sebagaimana yang dikatakan oleh wanita-wanita sekarang terhadap kaum muslimat yang lain, tetangganya bahkan keluarganya. Tidak. Aisyah radhiyallahu anha hanya mengatakan satu perkataan tentang Safiyah. Safiyah itu kecil. Akan tetapi lihat apa perkataan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajat. Wahai Aisyah, engkau telah mengatakan suatu perkataan, seandainya perkataan tersebut dicelupkan ke dalam air laut, niscaya akan merubah rasa dan aromanya. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan li syiddati najmiha wa qubahiha, karena jeleknya dan busuknya perbuatan ghibah tersebut sehingga dapat merubah rasa dan aroma air laut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan hadis ini sebagai dalil yang paling keras yang melarang dari perbuatan ghibah. Di antara hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, lamma urijabi marartu biqaumin lahum azfarun min nuhas yahmisuna wujuhahum wa sudurahum. Ketika aku dimi'rajkan ke langit, aku melewati suatu kaum yang mereka memiliki kuku terbuat dari besi atau tembaga. Kemudian mereka mencakar wajah dan dada-dada mereka. Maka aku pun bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril? Siapa mereka ini wahai Jibril? Orang yang memiliki kuku terbuat dari tembaga, kemudian mereka mencakar wajah dan dada-dada mereka tersebut. Maka Jibril mengatakan, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang suka menggibah kaum muslimin dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fartafa'at rihu jifatin muntinah. Kami pernah duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tercium bau bangkai yang sangat busuk. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada kami, atadruna ma hadhihi rih? Apakah kalian tahu bau bangkai busuk apa ini? Lalu setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, hadhihi rihul ladzina yaktabuna al-mu'minin. Ini adalah bau bangkai busuk yang tercium dari orang-orang yang suka menggibah kaum mukminin. Dari ayat dan hadis-hadis yang kita jelaskan tadi menunjukkan bahwasanya haramnya perbuatan ghibah dan termasuk dosa besar yang sepantasnya seorang mukmin menjauhkan diri darinya dan tidak menyibukkan diri dengannya. Oleh karena itu Syekh Al-Qahtani rahimahullah taala menyebutkan dalam nuniyahnya, la tusghalanna bi aibi ghairika ghafilan an aibi nafsika innahu aibani. Janganlah sekali-kali kalian disibukkan dengan aib orang lain, sedangkan kalian lalai dari menyibukkan diri dengan aib kalian sendiri, karena itu merupakan dua aib. Yang dimaksud yang pertama adalah apabila kita menyibukkan diri dengan aib orang lain, maka itu adalah aib bagi kita karena kita telah terjatuh dalam kemaksiatan. Apabila kita tidak menyibukkan diri dengan aib kita sendiri, maka itu juga aib bagi kita karena tanpa sengaja kita merasa diri kita tidak pernah melakukan kesalahan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Ya ma'syar man amana bi lisanihi wa lam yadkhulil iman qalbah, la tagtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim." Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, akan tetapi keimanan itu belum masuk ke dalam hatinya, maka janganlah kalian menggibah kaum muslimin. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan mereka, karena barang siapa yang mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Dan barang siapa yang Allah cari-cari kesalahannya, Allah akan bongkar aibnya walaupun dia bersembunyi di dalam rumahnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib." Ada seorang hamba yang mengatakan suatu perkataan yang belum jelas kebenarannya, dia pun tergelincir di dalam neraka sejauh ujung barat dan ujung timur. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, "Innal 'abda la ya'ti yaumal qiyamah bihasanatin amsalil jibal fayajid lisanahu qad hadamaha 'alaihi kullaha." Ada seorang hamba yang akan datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung, lalu dia dapati lisannya telah menghancurkan kebaikan tersebut. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita menjaga lisan kita. Jangan sampai kita dilemparkan ke dalam neraka disebabkan karena lisan kita. Karena Rasulullah SAW suatu hari ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Rasulullah SAW mengatakan al-lisan wal farj, lisan dan kemaluan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.